langsung mulai. saja ada perkenalan nih. Kayaknya udah pada kenal lah ya. Ini Kak Silvi dari Medsos KPG Halo. yang biasanya apa ya merancang jadwal naik di KPG apa aja, terus kayak termasuk apa namanya merancang keseluruhan gitu loh. Temanya mau naikin apa, terus apa aja yang mesti Ya, naik. konten plan untuk sosmed Konten KPG. plan. Jangka pendek maupun jangka panjangnya. Sama ini apa nulis copywriting captionnya juga ya. Ya, sebenarnya jangan bilang spesialisasi ya, tapi intinya pembagian kerjanya sebenarnya aku lebih khusus ke copywriting. Nanti kalau apa ikut kelas yang berikutnya ada Fitri Yana Hadi yang akan menjelaskan tentang visual. Jadi kita pembagian kerjanya kalau di medsos KPG gitu ada yang bagian copywriting, ada yang itu sendiri gitu yang bagian ngerancang visualnya sendiri. Nah, itu nanti bareng sama Fitri karena dia spesialisasinya emang di fotografi dan desain grafis gitu. Gitu ya, wes Ya. silahkan dimulai Terus nanti Kakak ada lagi yang Silvi. bikin konten TikTok dan ini tuh ada lagi yang main-main gitu, Rega. Oh ya, Ini video kan, ya. dia bagian video, terus kemudian ya memang kalau Rega itu banyak ke apa ya, menjalin relasi sih, bikin kayak community building gitu. Hmm, Jadi pembagian kerjanya lumayan kompleks, tapi disederhanakan ke tiga itu kira-kira. Tapi kami saling bertautan juga ya, maksudnya kadang-kadang saling membackup kerjaan masing-masing. Seperti itu, tapi hari ini untuk kelas hari ini kan kita mau belajar tentang content plan sama copywriting saja, jadi ya kita menyederhanakan untuk kebutuhan mama. Jadi bukan bikin content plan untuk Instagram yang dikelola sama perusahaan untuk perusahaan atau institusi tertentu, tapi memang untuk individu maupun untuk konten creator yang apa ya khusus untuk membahas buku anak mungkin seperti itu kira-kira atau khusus membahas buku lah ya bisa dibilang gitu. Oke, aku share screen dulu. Aku mungkin akan agak cepet aja ngebahasnya karena waktunya sih cuma berapa ya Mbak Dika? 1 jam ya? 1 jam sih. Tapi Kita udah kepotong 10 menit menunggu ya. Berarti nanti mulainya itu selesainya jam 15.10. ya oke. Jadi ya kita cepet aja bahas materinya. Nanti kalau mama ada pertanyaan setelah materi atau pas aku lagi nyampein materi juga kalau teman-teman lagi mama ada yang mau bertanya langsung aja di kolom pertanyaannya. Kolom chat. Jadi jadi nanti bisa dikumpulin atau mungkin aku bisa pas ngeliat pas lagi share screen gini aku ngeliat ada pertanyaan yang nyambung aku langsung jawab juga bisa gitu. Oke, share sudah terlihat kah? Udah, Jauh. tapi belum digedein. Iya masih hitam juga sih di tempatku. Nah, udah Nah, nih. ya udah. Oke, hari ini kita pertama akan menjelaskan tentang bagaimana merencanakan konten untuk content writer yang individu atau bookstagram yang spesialisasinya buku anak dan ini juga dirancangnya khusus untuk mama-mama yang apa ya istilahnya kegiatannya kan padat gitu ya, nggak cuma untuk jadi content creator, nggak cuma untuk Instagram, maksudnya Instagram itu tidak dirancang untuk jadi profesional yang kerjanya memang sehari-hari atau penghasilan utamanya memang dari membuat konten di media sosial gitu. Jadi konten yang dibikin ini akan bertujuan untuk fungsinya merancang konten ini adalah untuk mempermudah hidup mama-mama semua gitu. Jadi gimana caranya supaya hidup mama-mama bisa lebih mudah dalam ya kalau dalam hal ini khususnya dalam menjalankan tantangan-tantangan dari penerbit Kido ya. Tantangan atau beban kerja? Tantangan dari penerbit Kido ini gimana caranya supaya mama-mama bisa lebih mudah gitu mengerjakannya atau kebayang bisa bikin nanti kontennya apa saja. Seperti itulah kira-kira. Kuncinya ada, aku bilangnya sih 5P. Aku menyederhanakannya seperti ini. Pertama yang penting mama-mama sudah paham tujuan untuk membuat apa konten
di Instagram ini khususnya Instagram ya. Jadi kalau kita nggak bahas yang lain kan ya Mbak Dika ya, karena memang komunitas rebahan khususnya di Instagram. Nah, pertama paham tujuannya untuk apa? Tujuannya udah pasti mama-mama di sini untuk menjadi ibu-ibu yang memberikan rekomendasi bacaan, khususnya bacaan anak, bisa juga tujuannya untuk bacaan parenting, jadi untuk orang tua maupun anak-anaknya, membaca buku apa yang menarik dan mengapa harus membaca buku tersebut. Kira-kira kan seperti itu. Tapi kalau misalnya ada yang memang tujuannya untuk memberikan apa ya kayak kontennya family time atau tapi family time-nya salah satunya adalah quality time-nya tuh sama anak membaca buku ya bisa juga kayak gitu. Tapi kalau di sini kan tujuannya untuk menjadi bookstagram yang memberikan rekomendasi bacaan anak dan parenting lah ya gitu. Itu dulu yang penting paham tujuannya itu. Terus kemudian punya rubrik. Jadi yang supaya mama-mama nanti juga perjalanannya mulus nih sampai buat mama-mama yang rebahan batch kedua mungkin baru belum kebayang ya maksudnya kayak perjalanannya ke depan akan gimana. Kalau Mama Citra nih pasti udah kebayang perjalanannya selama tiap bulan, tiap minggu, terus nanti juga kita ada review bareng di mana 6 bulan ke depan ya. Nah, kalau buat mama-mama yang batch kedua berarti nanti pertama kali dapat review itu atau bahkan di situ ada awardan juga. Nah, itu di akhir tahun nanti gitu. Nah, supaya target dari penerbit Kido nih harus kontennya berapa segala macam itu terkejar, aku menyarankan untuk mama-mama kayak mendaftar atau membuat list klasifikasi rubriknya gitu, klasifikasi kontennya. Jadi misalnya kontennya nanti bisa bentuknya apa saja. Jadi pas kita mengunggah konten, karena ini kan perlu disadari ya bahwa konten-konten mama ini kan ada 20 mama yang akan mengirimkan collab post post apa unggahan yang berkolaborasi dengan penerbit Kido gitu. Di tempat mama-mama mungkin beragam gitu kan. Mama-mama mungkin bisa mengunggah konten yang untuk Kido terus kemudian besok-besoknya mengunggah atau di konten selanjutnya ya di beranda itu adalah konten mama yang lain gitu, ada konten pribadi atau mungkin mama juga jadi konten creator endorser untuk misalnya produk lain kayak gitu-gitu. Tapi di tempatnya Kido kan itu akan apa namanya uh, campuran banget gitu, beragam banget. Nah, supaya kita sama-sama enak, rubriknya itu sebaiknya, maksudnya harus ada rubrik supaya kayak konten yang masuk di tempat mama sendiri maupun yang akan tampil di berandanya Kido itu bisa beragam. Seperti itu. Walaupun gak janjian. Kemudian ada template. Nah, ini template mungkin akan berfungsi untuk kalau kita kerjanya by template itu biasanya harusnya bisa lebih mudah gitu kayak template-nya itu bisa dua hal dalam template visual maupun template tulisan misalnya kalau misal gimana ya biar kita tuh bisa apa kalau dulu istilahnya bisa karena terbiasa gitu kan. Jadi eh, awalnya kerjanya ya by template dulu aja supaya mudah nanti lama-lama akan bosan dengan template itu terus kemudian akan bisa memodifikasi sendiri dari template yang udah ada template dasarnya gitu. Bisa template visual tuh nanti ada nanti kita jelasin terus kayak template menulisnya juga kira-kira bisa kayak gimana sih gitu template yang dipakai. Terus kemudian nah kalau ini next step-nya mungkin kalau misalnya mama-mama penjadwalannya itu bisa dua ya, bisa manual, bisa juga langsung ke Facebook gitu misalnya. Jadi by aplikasi, satu lagi bisa manual. Kalau manual ya berarti mama-mama mungkin punya catatan tersendiri untuk jadwal kegiatan atau mengatur ritme kerja mama gitu. Untuk posting dan juga mau ngatur waktu untuk anak dan suami dan kehidupan sehari-hari. Itu. Tapi kalau di sini khususnya kita ngomongin penjadwalan untuk konten sih nanti gitu. Nah, yang kelima yang harus kita punya adalah sikap untuk mau belajar terus. Jadi udah ada semua itu tadi, perencanaan kontennya udah berjalan dengan baik ya. Setelah itu apa yang bisa jadi evaluasi, terus apalagi yang
bisa kita lakukan. Itu pasti akan apa ya, learning by doing lah, maksudnya kayak kalau udah dijalanin pasti nanti selama punya rasa ingin memperbaiki terus-menerus pasti nanti konten mama akan semakin baik. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini paham tujuan tadi gimana cara supaya bisa menemukan tujuannya. Nah, kalau tujuannya kan di sini udah jelas ya tadi tujuan spesifiknya mau jadi sebentar, sorry. Mau jadi ibu-ibu yang memberikan rekomendasi bacaan untuk anak maupun orang tua gitu agar memilih bacaan yang tepat tuh seperti apa kayak gitu kan terus yang apa nah ini mungkin spesifik ini ya kita bisa mulai dari ini pada megang handphone masing-masing nggak atau ini malah sambil handphone apa maksudnya ikut kelasnya dari laptop atau dari handphone mama di sini nah kalau ada yang ikut kelasnya dari laptop, terus bisa sambil ngecek handphonenya. Mungkin dari sini dari awal ini dari goal spesifik ini kita udah bisa ngelihat dari ininya, dari bionya mama-mama semua. Karena kita mau jadi content creator untuk buku, maka pertama mungkin kita perlu ngecek supaya tujuannya jelas dari tunggu sebentar ini karena lagi sambil posting dia ya jadi aku harus back dulu dilihat dari bionya dulu nih, bio-bio mama di sini, apakah sudah jelas? Contohnya siapa? Nggak usah pakai contoh lah ya, pakai contohnya KPG aja. Oh, ini pada jawab dari handphone kak. Oh ya udah nanti kalau pada ikut kelasnya dari handphone, mungkin setelah kelas ini coba dicek lagi gitu Instagramnya. Ya atau bisa sih sambil kelas ini kan Zoom kalau kita keluar dari aplikasinya juga tetap masih bisa denger kan. Nah, mungkin bisa cek tuh di bagian bionya. Mama-mama semua udah mengganti belum bagian edit profilnya itu menjadi lebih profesional. Misalnya kayak kategorinya itu, jadi nanti pas ke bagian, sorry gimana ya nunjukinnya di bagian ini di bio di beranda kita ini kan ada bagian edit profile. Nah di edit profile itu diklik terus langsung ada pilihan kayak ya username, name-nya itu oke lah, itu udah terserah mama gitu kan. Tapi kalau 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 misalnya mau jadi content creator profesional sih biasanya harus kayak karena supaya bisa tercari dengan mudah tuh dulu harus apa ya di ada unsur misalnya kayak unsur bukunya lah ada kata buku atau kata baca atau kata literasi kayak gitu-gitu. Tapi ini nggak wajib kita lewatin aja skip bagian itu. Kita langsung ke bagian yang ini nih pengisian bio. Di bagian bio ini untuk memperlihatkan bahwa akun ini tujuan spesifiknya apa, itu bisa kelihatan dari situ. Misalnya diisi bionya mau jadi apa. Misalnya kalau penerbit KPG, kami kan ngisinya ini adalah penerbit buku di bawah Kompas Gramedia dengan lini penerbitan Pop, Kido, Gaya, Muara, Indigo Press, dan situs resminya di siapabilang.com gitu misalnya atau campaign apa ya kayak semacam slogan kami apa misalnya bertemu di buku atau jalin jalan atau yang lain gitu. Nah, mama-mama mungkin bisa mulai memperbaiki dari situ, dari bionya. Misalnya ini nggak harus mencantumkan kata rebahan ya. Itu mama-mama boleh bebas. Misalnya kayak aku ibu yang suka apa membagikan konten buku bacaan pilihan misalnya kayak gitu atau apa. Nah, itu boleh mulai diperbaiki nanti dipilih kata-kata yang tepat untuk menggambarkan akun ini apa. Terus yang kedua eh, di bagian kategori. Nah, what best describes you nih? Misalnya kayak ini account secara spesifik tujuannya untuk apa? Di bagian kategori ini dipilih gitu. Kalau KPG ya kita bagian publisher milihnya. Terus kalau mama-mama mungkin bisa jadi digital creator atau education atau blogger atau mungkin personal blog juga bisa. Itu fungsinya apa? Atau misalnya video creator kayak gitu-gitu. Atau dia bisa nyari juga nggak ya? Misalnya search content creator ada nggak ya? Content creator nggak ada dia kalau content creator. Atau misalnya
housewife juga nggak ada dia. Ya nanti mama cek di bagian situ. Itu wajib ada karena itu juga nanti berpengaruh ke apa namanya kerja sama mama-mama sama penerbit Kido. Karena kan ini sifatnya kita bakal collab post. Nah, selama collab post itu kalau di bagian profilnya itu belum berubah ke public business information, nanti kita nggak bisa ngecek apa insight-nya mama-mama gitu. Kayak gitu sih. Nah, itu satu, kita sudah mulai langkah awal untuk spesifikkan tujuan Instagram account mama-mama gitu. Terus yang kedua, kita tujuannya supaya jelas apa ya harus ada sesuatu yang terukur. Nah, ini juga kayak tadi pertama mama sebelum ikut rebahan followersnya ada berapa gitu. Nanti setelah engagementnya bagaimana, apakah biasa saja atau memang sudah tinggi dan nanti setelah ikut komunitas rebahan, collab sama Kido, nah itu jumlah followersnya apakah bertambah, apa malah berkurang, kayak gitu-gitu. Nah itu harus apa kita punya catatan untuk itu supaya nanti kita punya tujuan yang lebih terukur. Terus yang ketiga ada attainable itu kayak lebih ke ini ya, apakah tujuan kita itu selain tadi terukur, terukurnya itu bisa kita capai gitu. Jadi jangan yang terlalu ngawang-ngawang banget. Misalnya kayak tadi, oh ya udah tujuannya kita tadi mau jadi ibu-ibu yang memberikan rekomendasi bacaan pilihan. Terus dengan ikut Kido ini, dengan ikut komunitas rebahan ini, berarti aku berharap bisa punya tambahan followers atau tambahan engagement dalam bentuk komentar misalnya atau malah jadi apa lagi gitu atau bisa menambah penghasilan atau apa segala macam. Nah, tapi berapa penghasilannya yang terukur gitu yang masih bisa kita capai misalnya oke deh nambah jadi 100.000 misalnya atau nambah 100. Nah, kayak gitu. Terus yang pasti juga harus relevan sama tujuan awal ikut rebahan ini ya. Itu tadi ya harus apa eh, tujuannya untuk memberikan rekomendasi bacaan pilihan. Terus time kita juga set goal itu ya harus ada kayak spesifik waktunya kan. Waktunya tercapainya tujuannya kapan. Nah, kalau di Kido ini ada bukan aturan ya, tapi kayak ketentuannya ada nanti bikin kontennya itu seminggu sekali, harus tercapai berapa konten, terus kayak berapa tiap 3 bulan sekali nanti ada bukan 3 bulan ya Mbak Dika ya 6 bulan ya nanti ya setelah 6 bulan kita juga ada apa target yang 4 bulan kok. 4 bulan. Oke, Ah, sorry 4 sorry bulan. sorry. 4 bulan ke depan sudah mencapai berapa konten, terus apa yang berubah gitu dari awal sebelum mama ikut rebahan dan setelah ikut kayak gitu. Nah itu di set goalsnya. Nah, ini dia yang tadi aku bilang soal punya rubrik supaya mama lebih mudah nanti bikin kontennya. Bisa bikin rubrik apa aja sih untuk buku. Pertama yang bisa dibikin itu paling gampang adalah dari foto. Nanti foto ada kelasnya lagi ya buat belajar fotografi apa supaya gampang gitu ngambil pencahayaannya gimana sih itu nanti ada sama Fitri belajarnya gitu. Tapi kira-kira konten yang bisa dibikin misalnya kalau KPG tuh bikinnya icip-icip buku istilahnya. Jadi emang kita kontennya bentuknya dalam bentuk foto, tapi kita bikin namanya rubriknya icip-icip buku gitu. Itu kalau kita bikin di medsos misalnya mau pakai tagar, sebenarnya sekarang itu tagar itu tidak lagi penting karena algoritmanya Instagram tuh sudah berubah. Tapi misalnya buat uh, aku nggak tahu ya kalau mama perlu atau enggak, tapi misalnya kayak tadi kalau mau bikin evaluasi dan segala macam, kalau kami di penerbitan kami tetap memakai tagar itu untuk nge-track apa yang kami buat gitu untuk bikin laporan dan segala macamnya. Tapi kalau atau untuk melihat kayak sejauh mana kontenku berkembang gitu kan. Dulu aku bikin icip-icip bukunya cuma kayak gini doang. Nanti ke depannya bikin konten icip-icip bukunya itu
bisa udah lebih bagus atau enggak kayak gitu-gitu. Kelihatan dari ngeklik tagarnya itu kan gitu. Tapi sekarang agak ini ya, agak kurang enak ya tagarnya itu nggak bisa di apa pencariannya agak kurang enak sih di Instagram kalau mama memperhatikan. Tapi kalau kontennya tidak terlalu banyak, maksudnya kalau kayak konten creator besar kan mereka kontennya banyak banget atau itu jadi untuk campaign nyarinya agak susah karena nggak bisa resend filternya itu udah nggak bisa resend post berdasarkan post terbaru unggahan terbaru lagi ya tapi at least kalau buat melihat konten yang ya di bawah 100 konten yang kita ada perubahan atau enggak masih bisa lah tagar itu tapi ini rubriknya bukan untuk khusus tagar tapi untuk memperlihatkan aja bahwa memang bisa bikin bentuk konten seperti apa saja nah bentuk kontennya itu satu tadi berdasarkan foto atau bisa juga misalnya kayak ini fotonya itu ada yang bentuknya buka-buka buku, kita icip-icip isi bukunya seperti apa. Jadi jangan cuma gambar sampul doang. Soalnya aku lihat banyak mama-mama yang oke nih bikin konten konten buku, isinya tuh cuma misalnya ini bukan mama-mama rebahan doang ya, maksudnya banyak orang di luar sana yang bikin konten bukunya itu oke, berarti hari ini aku foto bukunya aja gitu dari sampulnya doang konten bukunya. Terus kemudian mereka lebih banyak karena sifatnya dipikir kalau gimana ya bilangnya. Kalau bikin konten buku sifatnya cuma untuk memperlihatkan oh buku apa yang aku bahas dan intinya ulasannya, maka dibuat itu cuma bentuknya foto buku sampulnya doang, terus kemudian ada ulasannya panjang banget di kolom caption. Nah, biar lebih menarik sebenarnya, lebih baik jangan seperti itu saja, tapi kan kita bisa bikin bentuk yang lain karena buku kan sumber ilmu yang kaya banget ya. Jadi harusnya bisa dibikin bentuk yang lain seperti misalnya kayak ya udah nggak harus bikin ulasan yang panjang lebar tapi misalnya secara visual bisa ya udah main aja jalan-jalan ke toko buku yang kita foto bukunya nggak cuma satu sampul terus kemudian diulas di caption panjang lebar tapi bisa cuma kayak ngajak teman-teman kayak lihat aku hari ini ke Gramedia mau lagi jalan-jalan ke toko buku nih terus ngelihat ada 4 buku yang menarik banget misalnya apa kayak gitu. Nah, itu misalnya kayak gitu, ada rubrik jalan-jalan ke toko buku. Jadi yang ditampilin ada 4 sampul atau apa lihat dalam satu rak ada buku anak banyak banget hardcover semua. Misalnya kalau KPG itu bukunya apa ya yang kayak gitu bisa satu rak. Oh, National Geographic atau Encyclopedia Scientist Junior gitu. Jadi nggak harus selalu nampilin gambar satu sampul buku dan ulasannya panjang lebar, tapi bisa juga kayak captionnya nanti sedikit saja, tapi gambar visualnya foto bukunya bisa banyak kayak gitu. Nah itu rubriknya nanti nggak harus sama kayak gini ya, tapi ini gambaran gampangnya aja nama rubriknya kami kasihnya jalan-jalan ke toko buku. Terus ada juga bisa mama bikin eh, kontennya itu dalam bentuk infografis. Ini masih memanfaatkan foto nih, jadi dia mama cari latar yang netral, terus kemudian foto si sampul bukunya, nggak harus selalu sampul buku ya gambarnya, misalnya kalau bukunya berilustrasi, itu kan mama bisa buka bukunya, terus ini aku bukunya buku ini lagi, coba ya aku cek, misalnya buku, nah misalkan kayak gini, fotonya itu nggak harus si sampulnya, tapi misalnya isinya nih, kan ada teks dan tulisannya gitu, kayak gitu terus dikasih apa namanya keterangan tentang bukunya gitu kayak infografis menggabungkan foto dan tulisan atau ya yang lain rubriknya adalah kalau mama memang punya skill desain grafis yang sekarang tuh nggak perlu ini ya Fit ya nggak perlu punya desain nggak harus sekolah desain grafis dulu untuk bisa bikin apa konten infografis yang menarik kayak gini nih yang contoh terbaru yang aku klik yang tips merancang area baca anak ini bisa juga dibikin pakai banyaklah aplikasi di handphone maupun di website di PC yang aksesnya mudah gitu dan gratis. Nyari-nyari template-nya terus bikin konten yang nanti ada deh caranya copywriting-nya gimana.
untuk ngebikin itu gitu. Terus bisa juga bikin rubriknya kegiatan membaca bareng anak gitu contohnya. Oke, tadi aku bilang mau cepet ya, tapi malah jadi panjang. Nah, ini contohnya template. Kalau ini template-nya ya kita skip aja. Intinya template itu untuk memudahkan mama-mama bikin, misalnya kalau infografis ya udah satu jenis aja infografisnya, jangan terlalu beragam, karena ini kan fungsinya untuk rebahan nih, berarti bikin aja satu template yang kalau aku bikin infografis khusus untuk membahas buku yang dari kiriman Kido, ya udah bikin aja satu latar, terus kemudian jenis apa ya, layoutnya, tata letak untuk bukunya, terus kemudian font tulisannya kayak gitu-gitu itu seperti apa, atau jenis fotonya itu seperti apa gitu, kayak gitu. Dan bisa juga ini template dalam bentuk ini ya untuk tampilan di beranda. Jadi kalau apa, mama-mama ada yang senang melihat beranda-beranda di Instagram yang cantik, ya bisa bikin salah satunya bentuknya checkboard atau template-nya sama semua kayak gini juga sebenarnya cantik, cuma dia beda angle gitu kan ya, beda apa namanya, penyusunan deret kontennya itu sama. Yang kedua ini yang ada pumpkin-pumpkinnya, ini ada labu-labunya, dia sebenarnya sama, cuma dia ngefotonya di sudut-sudut yang berbeda aja gitu misalnya. Atau ini sebenarnya dia kok setahuku sih ini bisa pakai template gitu, jadi sebenarnya dia cuma punya foto apa nih, foto bukunya, tapi template-nya ini bikinan. Itu ada juga yang kayak gitu, tapi intinya ini yang seragam. Terus ada juga yang bikin berandanya tuh dia berdasar apa ya, kontennya itu senada berdasarkan barisnya bisa ke bawah ini sama, terus diselingin sama konten yang tulisan doang misalnya kayak gitu. Nanti kalau mama punya rubrik, misalnya tadi ada infografis sama ada foto, misalnya mau dalam 3 deret itu yang kiri kanannya itu diapit sama foto, tengahnya infografis, selalu kayak gitu, atau bagaimana itu terserah, tapi bisa kayak gitu kira-kira. Terus oh ya, dan ini memperlihatkan juga nggak harus selalu gambar sampul, nggak harus selalu foto atau gambar sampul buku ya. Maksudnya mama juga sebenarnya bisa bikin yang isinya tulisan doang. Kalau lihat, aku agak lupa sih punya siapa ya. Kalau nggak salah Mama Fitria ya, yang dia tuh sama Mama siapa ya, yang ada konten-kontennya tuh bikinnya itu slide pertamanya tidak selalu sampul buku, tapi dia bikin yang penting isu yang nendang dulu, atau kita bilangnya apa ya, headline-nya dulu apa gitu, jadi teks, baru nanti ke belakangnya kita bisa melihat buku apa yang dibahas kayak gitu. Atau ada juga yang bikin kontennya itu permainan buku anak kayak gitu-gitu kan, itu seru kan gitu. Yang penting punya template-template yang memudahkan mama-mama aja, jadi nggak harus selalu sama-sama mama yang lain gitu sih. Nah, ini penjadwalan kayak misalnya, aku nggak tahu ya kalau mama-mama menganggap ini mudah atau enggak, tapi karena kita seminggu punya kegiatan lain banyak banget, nggak cuma bikin konten buku, mungkin mama tuh bisa misalnya baca satu buku, terus udah langsung kepikiran dari satu buku ini tuh bisa bikin konten apa aja gitu. Misalnya kayak dari satu buku Sherlock Holmes ini, setelah selesai baca, oh aku berarti bisa bikin, tadi aku punya rubriknya misalnya foto buku, infografis, sama apa, kegiatan baca bareng anak misalnya gitu. Ya udah langsung aja dari satu buku yang mama baru saja baca hari ini, baru selesai baca, langsung bikin kontennya si foto buku itu dengan template, dengan cara yang mama suka gitu, visualnya, terus kemudian langsung bikin foto bareng sama anak, atau mungkin bikin, kalau sambil pendongeng tuh dia misalnya langsung dia ceritain bukunya dengan sambil berdongeng, dengan gaya berdongeng gitu, ngeceritain isi bukunya secara singkat. Terus satu lagi langsung di hari itu juga mama bikin kontennya itu apa tadi ya, satu lagi, oh infografis ya, langsung ditulis gitu kayak apa yang menarik, atau bikin kutipan bukunya kayak gitu. Jadi nanti ketika apa mama sudah senggang, terus baru itu dirapikan misalnya secara visual, kemudian dijadwalkan untuk naiknya kapan. Kayak misalnya seminggu mau bikin 3 konten, ya udah kalau
kalau ada Facebook enak ya, jadi mama-mama bisa langsung kayak ngejadwalin, ya udah langsung aja dimasukin ke Facebook plannernya, mama-mama mau naruh konten yang infografis buku ini itu kapan, tanggal berapa, jam berapa. Terus kalau mau naikin yang apa tadi, foto buku anak itu tanggal berapa. Jadi nggak harus kayak misalnya ketika waktunya mama-mama baru nyari handphone baru naikin kontennya, nggak harus kayak gitu. Kalau misalnya punya Facebook Planner ya, kalau aplikasi mama apa Instagramnya sudah tersambung ke Facebook. Tapi kalau enggak, ya nggak apa-apa. Berarti manual aja, mama-mama selalu em, atau ini ya apa bikin reminder di handphone gitu kan. Kalau manual bisa lewat notebook atau reminder di handphone jam sekian aku udah harus naikin ini. Tapi kontennya tuh udah ada gitu. Jadi nggak pas mau naikin baru dibikin kontennya. Kayak gitulah intinya maksudnya. Lalu ya ini yang tadi berdasarkan goals yang udah mama tentukan dari awal pas ikut rebahan. Nanti kita lihat gitu, terakhir kita evaluasi lah hasilnya seperti apa. Kayak gitu. Nah, ini yang selanjutnya kita akan belajar bikin copy ya. Penulisan wara tuh copywriting maksudnya. Copywriting yang baik seperti apa. Nah, ini tuh kenapa aku bikinnya tulisannya tips penulisan wara, karena ini gayanya KPG banget. KPG itu cara menulisnya itu rata-rata baku. Kita menggunakan apa ya cara bicara yang memang sesuai dengan KBBI. Tapi ya sebenarnya berusaha cukup luas, tapi juga tetap baku gitu. Tapi kalau mama-mama kan ini ngomonginnya buku kido ya, buku-buku anak, nggak harus sesuai sama gayanya KPG sih. Itu bisa apa ya, bisa tergantung cara mama menulis aja selama ini. Karena kalau tips penulisan Nora itu menurutku tips bikin copywriting yang baik itu sebenarnya menurutku yang mama-mama nyaman aja sama audiensnya gitu. Kalau audiensnya KPG soalnya suka buku-bukunya sastra, sejarah, terus buku-buku yang berat gitu. Jadi mereka lebih atraktif sama gaya penulisannya seperti itu. Nah, kalau anak-anak dan orang tua kan yang penting tulisannya populer aja. Gitu. Nah, karena mama-mama adalah para ibu yang merekomendasikan atau mengulas buku, yang paling penting itu adalah terus terang aja. Jadi mengulasnya itu jujur aja, itu menariknya di mana, atau kalau ada kekurangannya, misalnya kekurangan tuh bisa bentuknya ini bukunya untuk anak 7 sampai 12 tahun, tapi tapi ini ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya mama yang atau anak-anak yang belum bisa bahasa Inggris mungkin belum cocok untuk membaca buku ini, tapi bisa juga kalau misalnya baru mau mulai belajar bahasa Inggris, buku ini cocok loh untuk kamu mulai belajar bahasa Inggris karena ada glosarinya atau kosakata atau kamus mininya di belakang kayak gitu-gitu. Misalnya itu. Nah, ini tips penulisan wara yang paling penting adalah 3 ini. Tips copywritingnya dari segi visual maupun dari penulisan caption. Yang paling penting adalah ada headline-nya, subheadline sama call to action. Jadi kalau nulis headline di visual, yang penting itu adalah kelihatan jelas yang mana yang jadi headline. Namanya headline pasti dia ditulisnya lebih besar kan daripada yang lain. Jadi ini yang kayak isu utamanya kalau kayak di koran-koran itu juga kan kayak judul gedenya apa yang menarik perhatian orang gitu, atau yang jadi tema utama dari yang mama mau sampaikan. Begitu juga bahkan nanti kalau misalnya mama mau bikin foto buku, kadang-kadang tuh foto buku kan itu kan cuma sampul bukunya doang gitu kan. Oke, berarti itu fungsi headline utamanya adalah mau memperlihatkan buku yang yang emang mau diulas, headline-nya tuh si judul bukunya doang gitu. Tapi kan kalau headline-nya selalu si judul buku, lama-lama bosan ya.
nggak ada kayak kepentingannya kayak apa juntrungannya gitu, lihat itu terus gitu. Jadi bisa juga kalau mama mau foto icip-icip bukunya, carilah headline-nya yang menarik, misalnya ada kutipan yang menarik di sini gitu. Nah, itu isu yang mama pengen kedepankan gitu, atau itu bagian paling menarik dari buku itu yang pengen mama tonjolkan. Nah, itu dijadiin headline bahkan dari foto, sekalipun mama bisa bikin headline gitu, atau mungkin mau memperlihatkan bahwa ini bukunya berilustrasi loh. Jadi ya kalau kayak gitu fotonya harus memperlihatkan besar sih ilustrasinya dan ada tulisannya misalnya kayak gitu. Jadi dari awal udah harus dipikirin itu. Nah kalau di desain grafis lebih enak lagi ngeliatnya. Nah, sub headline-nya apa? Sub headline-nya adalah eh, kata-kata yang mendukung headline yang mama pilih gitu. Misalnya kayak ini contohnya, ini kan intinya infonya adalah tentang lomba mewarnai bersama balita. Nah, sub headline-nya apa? Yaitu keterangan tentang lomba ini akan berlangsungnya kapan gitu. Nah, kalau ini nanti akan ada berslide-slide lagi kan. Jadi dia bikin call to action-nya adalah swipe left gitu. Tapi ini sebenarnya call to action itu ya ada dua sih sebenarnya, ada call to action sama call my call to value. Tapi ya intinya kita samain aja deh, call to action aja. Jadi intinya kayak call to action itu ada jenisnya, bisa swipe left, bisa nanti mama-mama kalau misalnya uh, merekomendasikan buku ini, terus call to actionnya apa ya? Call to actionnya ya bisa beli bukunya di mana kayak gitu. Atau setelah membaca buku ini bisa apa, dapat value-nya tuh, nilainya apa, misalnya jadi bukan pesan moral ya, tapi kayak misalnya jadi anakku jadi ini loh, jadi tertarik untuk apa kayak gitu-gitu. Tapi call to action ini lebih ke persuasifnya, kayak ngajak orang lain untuk apa, misalnya komentar, terus beli kemana kayak gitu-gitu sih. Tuh, terus, nah ini tips yang paling mudah untuk mama-mama praktekkan dalam segi penulisannya ada tiga. Bikinnya kontradiksi, kata-katanya bertolak belakang. Terus kemudian yang paling seru itu mikirin ini kata-katanya enak gitu dibaca. Jadi ada rimanya sama ada permainan kata. Ini biasanya kalau permainan kata tuh buat bikin headline kali ya. Kayak gitu. Contoh kalimat yang punya unsur kontradiksi itu apa sih? Nah, ini misalnya bukunya boleh tipis tapi ilmunya berlapis-lapis. Kayak gitu. Di kalimat pertamanya seperti itu misalnya, atau di slide pertamanya ngomongnya kayak gitu. Nah, buku apa sih yang tipis tapi ilmunya ternyata tebel loh gitu. Nah, itu baru mama jelasin tuh di konten, di slide-slide berikutnya atau di paragraf-paragraf berikutnya. Nah, ini contoh lagi, misalnya ini tulisannya buku anak, tapi orang dewasa tersentil juga pas baca kayak gitu. Ini contoh kalimat yang berima. Nah, ini aku ngambilnya dari caption yang aku bikin buat novel laut bercerita. Jadi misalnya kayak, tapi yang gampang apa ya? Yang gampang ini sih, buku boleh tipis tapi ilmunya berlapis-lapis aja, itu kan udah ada unsur rimanya juga. Gitu. Nah, kalau ini kemarin Laut Bercerita itu kan selalu dipertanyakan gitu, kayak ini katanya dari kisah nyata, tapi dibuatnya dalam bentuk novel. Jadi detail cerita yang terlalu nyata di buku itu tuh bikin pembaca bertanya-tanya di mana batas fakta dan fiksinya. Misalnya ini contoh dalam bentuk kalimat yang kita bisa pakai pola ada rimanya itu ya. Kayak ini kan Laut Bercerita, terus novel Laut Bercerita karya Lela Chudori diangkat dari kisah nyata para aktivis era Orde Baru yang diculik, disiksa, dan dihilangkan secara paksa. Jadi kayak ada A gitu ininya, rima-rima akhirnya kayak semata karena dianggap mengganggu stabilitas negara kayak gitu. Nah, contoh permainan kata tuh kayak gimana? Nah, ini biasanya buat bikin apa headline. Jadi headline-nya yang playful itu kayak gimana sih? Misalnya kalau di Gramedia tuh kami ada pernah pakai temanya ngabuburit. Jadi kayak sambil nungguin waktu jam buka puasa, kita sambil baca buku yuk gitu.
Kampanyenya pengen kayak gitu. Jadi dibikin headline-nya ada acara-acara ngabuburit. Jadi kayak misalnya dia bikin activity baca buku sejam atau mungkin cuma kayak kultum gitu 7 menit sebelum buka puasa kayak gitu. Terus ada gedebuk. Gedebuk nih, ada yang tahu nggak permainan katanya dari apa? Nggak tahu, bahkan gue aja nggak tahu apaan kok. Masa sih? Gedebuk Apaan? kayak ini kan get the book gitu kan maksudnya. Oh iya, baru Iya, tahu. itu program ini promo promo buku yang kayak bazar buku gitu. Jadi bukunya obralan, harganya tuh murah banget, murah meriah lah dari diskonnya gede-gedean sampai 90% gitu. Oh, Jadi itu ya, kepanjangannya itu get the iya, book. let's get the book. Jadi kayak gedebuk. Nggak Ya. jelas. Ya kayak gitu. Terus ada apa lagi nih? Friday Yay gitu ya. Ini agak aneh sih tapi ya buat permainan kata ya lucu juga gitu. Terus ini aku sering lihat sekarang kalau di mall-mall ada yang kan ini udah bulan September ya. Terus kayak ada yang bikinnya September ceria atau September. Jadi lo belanja di situ tuh hemat gitu. September. Emang orang-orang ini kreatif-kreatif. Kayak gitu. Mana nih? Kok nggak berganti? Nah, sekarang waktunya kita kuis buat tadi kan kita udah ada beberapa contoh gitu ya untuk nulis caption dan bikin copywriting itu kan soalnya nggak cuma di caption tapi bahkan dari visual pun ada copywritingnya gitu. Nah, ini kita belajar untuk kayak karena copywriting itu di visual dan caption terutama headline-nya penting. Hmm, gayanya nggak harus kaku KPG yang harus baku. Jadi kuis ini tujuannya bukan untuk ngajak mama untuk belajar nulis baku, tapi at least bisa apa ya cukup tertata lah tulisannya ejaannya bener gitu. Soalnya aku sering lihat di konten-konten yang udah dibikin Mama Marbahan dan juga orang lain gitu, sering banget ada penulisan kata yang masih kayak apa ya masih salah gitu cara nulisnya padahal itu kata-kata yang umum itu kata-kata yang populer gitu tapi cara nulisnya masih karena kan kita ini ya kenapa aku merasa ini cukup penting untuk dikemukakan karena kita kan di industri literasi gitu Eh, kita pengen orang-orang nggak cuma melek huruf tapi juga eh, tahu bagaimana merangkai kata-kata dan menggunakan bahasa kita dengan baik dan benar gitu. Nah ini dulu kalau udah Ivan Lanin tuh selalu bilang kayak sadar nggak sih kenapa kita selalu disuruh bukan disuruh ya tapi kalimatnya tuh selalu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dulu baru yang benar. Jadi yang benar itu tuh bisa nanti bisa bisa dikebelakangin yang penting baik dulu gitu kan. Tapi ya mengapa kita tidak mencoba untuk memenuhi kriteria keduanya juga gitu yang benar. Tapi nanti mama-mama secara praktiknya eh, nggak harus sebaku itu ya. Tuh, boleh tetap luas tapi kalau bisa sesuai KBBI alangkah baiknya. Tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini kita kuis aja nih. Mama-mama tahu nggak kalau di antara praktek sama praktik yang tulisannya yang ejaannya benar tuh yang mana? Benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita ya. Mbak Dika aku nggak terlalu bisa ngeliatin kolom chat, jadi mungkin kayak dibantu Udah pada jawab nih. Praktik. praktik. Yang Oke. paling pertama jawab Mom Rastiana. Tapi banyak yang lainnya menjawab Ini benar. kuis ada ininya nggak Mbak Dik? Ada hadiahnya nggak? Ini harusnya nanyanya ke Balani nih. Ada hadiahnya apa enggak nih Balani? Oke. Nah, terus antara apotek, ini udah pada jawab semua ya? Apotek sama Udah. apotek. Nah, yang mana yang benar? Ini juga udah pada jawab nih. Apotek. Mom Nur Ramadhani paling gercep mengetiknya. Di balik yang disambung sama yang dipisah.
Yang mana yang benar? Dipisah, ada yang bilang pisah, ada yang oh ya jawabnya yang dipisah. Rata-rata bilangnya dipisah ya. Oh Mama Tapi Rosdi ada bilang juga kok yang yang bilang disambung. digabung. Terus bagaimanapun di Eh, ini tadi disambung dipisah. nggak dikasih tahu jadinya dibalikin yang mana. Nanti terakhir. Oh ya. Oke, yang benar yang digabung. Oke. Terus seringkali yang benar dipisah apa disambung? Pisah. Oke, Mama Nur bilang dipisah. Ini untung tidak menghilang. Kalau aku klik pasti hilang. Oke, seringkali. Oke. Fashion sama fashion. Ini cara penulisannya yang mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Yang pada jawab fashion, Wih, fashion. oke. Pakai yang Y. Yang fashion. Terpercaya sama terpercaya. Yang mana yang sesuai EYD kita? Imam Rosdiana gercep banget langsung ketik percaya. Yang lainnya tapi kok tidak menjawab. Bingung. Ya boleh sambil buka kamus dulu boleh. Atau biasanya yang lebih sering dipakai yang mana? Hmm. Ini masalah kepercayaan soalnya Mbak Dika, jadi agak lama. Terpercaya kata Mam Nur Ramadhani. Oke. Pakai emot ketawa. Pakai mau ketawa nih kenapa nih? Gak apa, oke next ya. Pecinta pakai N apa enggak? Pencinta. Oke. Ini Mama Rosdi emang ini ya akrab sekali sepertinya dengan kamus. Nah, terakhir Antartika sama Antartika ini nama tempat. Tapi di KBBI kita ada beberapa nama tempat yang memang mereka juga mencantumkan ya cara penulisannya yang benar dalam bahasa Indonesia gimana. Oke, ini udah pada jawab semua lah ya. Anggap aja kita sudah dijawab semua gitu. Nah, yang mana kayak yang benar? Apa nih katanya? Ya kalau penulis memang beda memang. Mana nih? Gak berubah ya? Harusnya apa emang? Nah, yang benar yang Ada. dicentangin. Ini centangnya mohon maaf ya, yang sebelah kanan ini harus kurang tepat ke sebelah angkanya, tapi intinya yang di sebelah kanan itu benar semua, tapi di sebelah kiri juga ada yang benar. Jadi kayak sebenarnya paling gampang ingatnya kalau praktek sama praktik. Dulu tuh aku kalau diajarin di sekolah gimana ya? Paling gampang tuh kayak misalnya ada imbuhannya yang kayak praktek nih kita nggak pernah denger kan kata praktekum gitu. Yang bener kan adanya praktikum. Jadi kayak ya yang gampangnya inget ya berarti yang bener sih praktik gitu. Apotik sama apotek yang mana yang bener nggak pernah ada kayaknya nggak pernah ada yang nulis apotiker tapi adanya apoteker kayak gitu. Baru iya benar juga. Aku baru sadar apoteker nggak ada. Jadi cara ngingetnya gampangnya gitu. Terus kayak ini dibalik yang mana yang disambung, mana yang dipisah. Nah, kalau di untuk menunjukkan kata kerja itu udah pasti nulisnya kata kerja, kata tempat itu udah pasti eh, dipisah gitu. Karena di mana nih kayak kita sering lihat ya kalau tulisan apa rumah dijual nulisnya dinya dipisah wah berarti letaknya nama tempatnya jual. Tapi kalau dijualnya disambung kan harusnya maksudnya ya itu kata kerja gitu ya Mbak Dik ya istilahnya ya. Jadi kalau dibalik sama apa dibalik itu kan bisa dua arti kan. Di bal apa kayak misalnya ada udang di balik batu ya udah kan itu kan merujuk pada keterangan tempat maka itu dinya dipisah tapi kalau misalnya itu kata kerja kayak dia maksudnya ngebalikin buku gitu dibalik bukunya gitu yaitu disambung dinya kayak gitu. Ini ada yang benar tuh jawabnya memuli.
Jadi jawabannya dua-duanya benar. Kayak gitu. Nah, yang lain juga kayak gitu bagaimanapun yang ini ada beberapa partikel yang memang dia di cara penulisannya disambung, terus kemudian seringkali ini juga dua kata yang punya arti sendiri, jadi kayaknya dipisah lah ya nulisnya. Terus kalau ini fashion, sebenarnya fashion benar juga, cuma ini fashion bahasa Inggris gitu. Boleh juga nanti kalau mama di Ido nulisnya fashion, yang penting nulisnya fashionnya gini, jangan sampai hanya kurang atau I-nya diganti jadi Y gitu, yang agak alay-alay gitu. Kita ngurang-ngurangin yang alay sebenarnya. Tapi bahasa Indonesianya menurutku malah alay sih. Fashion, tapi itu KBBI nyebutnya nulisnya gitu yang benar. Nah, ini juga kalau apa? Mbak Dika yang terpercaya ini imbuhannya luluh ya kalau misalnya luruh apa luluh sih? Dulu Kalau dia kata ininya tuh ada R-nya juga ya. Bener gak? malah nggak inget alasannya Nah, apa. ya jadi dia ini apa R-nya ikut luruh gitu istilahnya kalau nggak salah. Terus ini pecinta sama pencinta. Ini sebenarnya dua-duanya benar loh, tapi artinya beda. Jadi hati-hati, misalnya aku sering banget nih lihat kayak pecinta buku apa ya misalnya, atau pecinta gorila deh misalnya gitu yang paling ekstrimnya ya. Pecinta gorila wajib baca buku ini gitu misalnya kalau baca buku Nat Geo gitu kan. Nah, masalahnya pecinta itu artinya adalah suka bercinta gitu. Jadi kayak ya dia melakukan perbuatan yang vulgar gitu lah kalau pecinta nggak pakai M. Nah, kalau yang kita ngomonginnya orang yang suka banget terhadap sesuatu, nah itu harus pakai N nulisnya kayak gitu. Di ya nanti hati-hati kalau misalnya nulis di captionnya atau di slide pertamanya kayak pecin pecin pen, pecinta gorila. Nah, berarti kamu sedang, nah itu maksudnya orang-orang yang lagi melakukan hubungan asmara dengan gorilanya ya, bukan orang yang suka sama hal-hal yang Topik gorila. terkait gorila misalnya gitu. Dia hati-hati di situ. Nah, ini kalau penulisan tempat bisa diperdebatkan lagi nanti ke depannya, tapi KBBI mencantumkannya penulisannya seperti ini. Gitu kuisnya. Terima kasih sudah mengikuti kuis hari ini. Hadiahnya nanti. Nggak tahu ke siapa. Tidak bisa menjanjikan hadiah, mohon maaf. Tapi hanya Hadiahnya bisa adalah menjanjikan keseruan. hanya memberikan keseruan. Selingan aja biar nggak ngantuk. Apa nih? Kok nggak bisa keganti? Next. Nah, ini tadi yang paling singkat aku memberikan contoh ya, bikin copywritingnya yang paling gampang itu tekniknya adalah bikin aja kalimat-kalimat yang mengandung kontradiksi, mengandung apa tadi satu lagi rima, sama kalau bikin headline bikin yang apa kata-katanya itu playful lah gitu. Nah, tapi ini jenis-jenis penulisan apa ya, penulisan cerita atau penulisan copywriting itu kan intinya kita kayak ngerayu orang untuk apa ya, untuk suka sama, untuk membeli produk kita atau melakukan hal yang sesuai sama pesan yang kita inginkan gitu. Dia gitulah kira-kira copywriting. Jadi ada beberapa jenisnya itu ada yang nulisnya sederhana aja. Sederhana tuh kayak ya udah jangan panjang-panjang lah. Terus ada yang eh, kedua yang jenisnya bercerita, jadi mama-mama mengulasnya tuh cerita aja misalnya sama anak interaksinya kayak gimana sih, um, misalnya nggak harus menceritakan isi bukunya tapi misalnya pengalaman mama sama anak ketika membaca itu gitu, kayak misalnya lagi baca buku, gara-gara baca Sherlock Holmes anakku jadi ini nih sekarang mikirnya jadi lebih logis, atau jadi kalau ada apa-apa dia selalu menyaksikan kayak apa betul mama seperti itu kayak gitu. Misal terus kayak bisa juga bikin bentuknya ulasan itu dalam bentuk percakapan, atau di bagian visualnya juga infografisnya bisa kayak gitu, misalnya ada percakapan tokoh di bukunya yang menarik, atau gara-gara baca buku itu mama sama anak jadi punya percakapan apa yang menarik gitu.
Terus juga bisa bikin yang sifatnya imajinatif. Misalnya kayak aku lihat juga banyak yang bikin dalam bentuk video gitu, anak-anaknya jadi bereksperimen ya gara-gara baca buku ESJ eksperimen science misalnya. Jadi dia kan bisa kayak ngebayangin atau baca buku fiksi gitu, novel yang Creepy Cast Club misalnya, jadi kebayang kalau punya teman bayangan atau apa kayak gitu. Terus yang panjang, nah tadi kalau yang sederhana tuh yang singkat-singkat aja, emang ini bukunya to the point gitu langsung ini untuk apa. Kalau yang panjang ya itu ulasan yang sering dilakukan apa orang kebanyakan orang lah, dia bikin ulasan yang panjang tentang bukunya gitu, kayak ngeresensi buku gitu tapi di captionnya Instagram. Orang-orang sekarang nggak terlalu ini nggak sih, nggak terlalu apa baca buku panjang-panjang, baca buku lagi apa, baca caption panjang-panjang tuh agak males, jadi aku kurang menyarankan. Terus yang kayak jenis yang lain itu ada yang ya kalau bisa bikin menulisnya lebih puitis lebih baik gitu, pasti akan lebih menarik, tapi nggak semua bahan konten bisa dipuitisin ya atau cocok untuk dipuitisin, nanti jatuhnya jadi kayak lebay atau terlalu menye-menye. Terus oh kalau ini jenis penulisan copywriting ini ya, apa yang nomor 7 tuh misalnya kayak kalau dari perusahaan gitu biasanya dia ada bikin bentuknya ada surat dari CEO-nya langsung gitu. Itu lebih buat pembaca kayak di apa istilahnya newsletter di email gitu loh. Jadi kayak lebih personal, lebih terkesan lebih diperhatikan sama pemilik perusahaannya kayak gitu. Terus sorry. Terus nah ini yang paling penting nomor 8 karena memulas buku dan memberikan rekomendasi bacaan supaya orang-orang percaya sama apa yang Mama sebutkan atau yang Mama ceritakan di kontennya, ya lebih baik yang jujur gitu. Terus kalau PR itu biasanya tugasnya itu selalu dia semua PR itu pasti jujur karena eh, tapi tekniknya dia ini sebenarnya ada yang dia bohongi atau dia tutup-tutupi, tapi tekniknya adalah mengatakan sebagian kebenaran. Kalau dulu diajarinnya gitu, jadi dia tetap jujur kayak gitu. Itu alusnya untuk menutupi, kayak misalnya kalau ada review yang kurang bagus ya, yang ditonjolkan yang jujur Mama suka dari produk itunya aja apa. Terus kayak ada juga sih yang jenisnya itu mereka justru ngomongnya lebay karena mungkin audiensnya suka yang kayak gitu, atau hiperbolis ya istilahnya mungkin, atau yang nah yang terakhir itu ada yang jenisnya penolakan, justru kayak ini biasanya gimana ya bilangnya, justru jangan baca buku ini kalau kamu takut tidur, jangan baca buku ini kalau kamu nggak mau ketakutan nanti tidur sendirian gitu misalnya atau apa kayak gitu. Tapi justru itu menarik biasanya dari segi apa istilahnya ya, negativity-nya ya. Kayak misalnya Oke. jangan baca buku ini kalau nggak mau anak kamu pinter kayak semacam gitu nggak sih? Oh iya 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 itu agak aneh sih. Loh, kok nyebelin ya gitu. Tapi Hmm. orang malah kayak gimana gitu. Jadi kepikiran. Ini yang apa yang bikin kopinya emang sengaja emang salah gitu atau malah justru itu malah menarik kan. Soalnya orang-orang suka yang kayak gitu-gitu sekarang. Nah, ini kalau mau lebih lanjut belajar bagaimana trik menulis kreatif supaya captionnya apa ya bisa luas tapi juga estetis, puitis untuk dibaca. Nah, mungkin ada ini bahkan cocok sebenarnya buat anak-anak karena teknik yang Bayu tuh selalu mengedepankan kayak kalau kita mau menulis kita tuh harus menulis yang baik dan kreatif ya. Itu kita harus kembali pada diri kita yang kanak-kanak, justru harus jadi anak-anak lagi karena anak-anak tuh biasanya lebih imajinasinya lebih luas, dia menulis lebih jujur dan seperti itu dan playful gitu kan. Nah, Bayu punya teknik menulis yang polanya itu namanya cilukba, seru kan. Jadi kayak
Kalau main Cilukba tuh kan kayak itu masih muka kita ada di luar, jadi kita memberikan pengenalan lah nih, gitu. Introduction-nya kayak gimana nulisnya, terus kayak terus lu kan gini kan apa ini muka gua ada nggak sih videonya, ada kan ya? Apa Ada. kalau look tuh kita nutup muka dan itu kayak ngasih apa ya, kayak si anak bayi yang dicilukbain tuh pas bagian lu kan kayak eh kok jadi ini mukanya bakal balik lagi atau enggak ya, tangan maksudnya bakal kelihatan lagi atau enggak dari sudut pandang si anaknya itu. Jadi itu kayak menciptakan kayak di paragraf berikutnya pas kita nulis tuh menciptakan konflik atau tensi atau hmm, apa yang bikin orang mikir gitulah. Terus nanti ternyata kan buka, bisa aja banyak itu kita tetap gini atau entah gimana gitu atau malah cuma sebagian atau ada yang mbaknya buka. Nah, itu kayak endingnya gitu, menentukan ending ceritanya itu mau yang kayak gimana kayak gitu. Jadi kalau nulis intinya polanya itu dia. Kalau dari Mbak Yuci lu Mbak itu. Gitu. Nah, kalau ada yang mau apa mendengarkan lebih lanjut itu bisa ke YouTube-nya Penerbit KPG, cari nama videonya tips dan trik menulis ala Ayu Tami. Ini ada yang full version, ada yang per part gitu sih. Jadi terserah mau nonton yang mana gitu. Terima kasih. Kayaknya itu aja sih dari aku Mbak Dika. Sekarang udah jam berapa? Aku nggak ada tahu. Jam 3:10. Mohon Aduh, maaf, aku kelamaan ya. Harusnya aduh, dipotong. mungkin apa mama-mama kalau ada pertanyaan mungkin nggak bisa banyak-banyak kali karena udah jam segini. Ada yang mau bertanya kah? Soalnya emang nggak ada yang mau bertanya. Ya udah. Aman, aman semua. Kalau udah lewat jam 3:10 biasanya udah mau cepet-cepet melakukan pekerjaan lain soalnya. Soalnya kemarin kan apa namanya antara jam 3 sampai jam 4 jam 4 sampai pokoknya yang di polling itu loh yang di polling itu nggak ada yang milih apa-apa yang milih cuma 2 atau 3 gitu. Kalau jam 3 ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut boleh juga disampaikan lewat WhatsApp. Kan di WhatsApp ada nomorku juga kan ya. Jadi mau Iya, nanya di grup jadi bisa boleh, nanya mau di nanya situ. Japri juga boleh. Misalnya ada per case mau ininya gimana gitu. Boleh lo, silakan. Oke, tidak ada berarti yang mau bertanya. Tidak ada yang mau bertanya nih. Sudah sangat jelas. Kok malah jadi bingung? Ya, moga-moga jelas. Oke, kalau tidak ada Mbak Rika, mari kita tutup. Ya udah kalau gitu makasih Kan banyak biar ya cepet, ngapain lama-lama? mama-mama yang udah lagi nggak kondusif nanya soalnya anaknya bangun bener juga sini udah jamnya Ya, nggak anak-anak apa-apa. bangun ya Nanti juga kan ini ada rekamannya, mau bisa mungkin kalau sempet ya dengerin bagian mana gitu yang disuka. yang masih kurang jelas. Apa PDF-nya atau PPT-nya di-share juga kali Oke. atau PDF-nya aja kali bukan ininya PPT. Jadi kalau mau lihat Si, membaca apa sih tadi tipsnya kondusif tuh maksudnya apa segala macam ya, bisa. atau mungkin mau ada yang nanya tentang peraturannya gitu, biar Hmm. sesuai sama target-target yang dikasih, boleh juga. Jadi Mbak Dika mau ngingetin yang kata sebelum kita mulai acara tentang agar kita bisa ngelihat insight itu loh. Tadi kayak bukannya udah tadi disebut. Udah ya? Udah ya? Udah belum sih? Ada sih yang biar bisa lihat insight itu kan pakai Hmm. apa? Dipastikan di bionya ada bagian kategori yang diisi. Jadi eh, kayaknya kalau kalau ada yang belum pernah ngisi bagian edit profile itu, dia biasanya akan diminta buka dulu nih si public business information-nya itu. Jadi dicek aja mama ke bagian edit profile dan diganti ke public business ya istilahnya. Gitu Biar kita profilnya. bisa ngitung Ya. engagementnya juga. Saya targetnya terukur. Nanti ada award-nya di bulan Desember. Desember. Mana Ini yang uh,
mendapatkan peningkatan dari segi apa followers, terus kemudian dari segi apa lagi Mbak Dika ya kemarin ya engagement ya. Kemarin engagement sama favorit kalau nggak salah, yang pilihan juri. Yang konten yang Tuh. bervariasi juga, yang rubriknya macam-macam biasanya jadi perhatian kami juga. Gitu. Sip, sip. Jadi Kalau nih ada yang bilang belum ada pertanyaan katanya Mama Nur, tapi minta oke, di-share materinya. Ya wis siap. kalau gitu. Baiklah kalau gitu. Terima kasih ya Mama-mama yang sudah bergabung. Makasih Kak Silvi, Kasih. Kak Fitri, Kak April, Kasih. Kak Lani, dan Kak Dias. Kita ketemu lagi lain kali. Bye-bye.